Shalom, 12 tahun sudah GBI Eklesia Taman Semanan Indah mengarungi batra kehidupan berjemaat. Dalam perjalanan tersebut, gereja juga mengalami suka dan duka. Tetapi kesemuanya itu tidak meruntuhkan semangat dalam mengiringi Kristus. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan profil singkat GBI Eklesia yang menceritakan betapa indahnya rencana Tuhan bagi orang yang menyadarkan pengharapan hanya kepadanya. GBI Eklesia ditanam pada tahun 1996 di perumahan Taman Semanan Indah, Jakarta Barat. GBI Eklesia lahir dari persekutuan doa Eklesia yang diadakan di rumah Pendeta Kiki Sadrak di perumahan Puri Indah Blok F7 nomor 15 yang merupakan kebaktian rayon Jakarta Barat dari GBI Petamburan. Setelah persekutuan doa ini berjalan setahun, maka Pendeta SJ Mesak selaku Gembala Sidang mendapat visi untuk membuka cabang GBI Petamburan di wilayah Jakarta Barat. Setelah berdoa dan bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan menuntun ke perumahan Taman Semanan Indah yang berlokasi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Lalu diutuslah Pendeta Hengkiso untuk mengadakan survei di perumahan itu, dan dilanjutkan dengan survei oleh Pendeta SJ Mesak, Pendeta Oli Mesak, Pendeta Hengkiso, Pendeta Muda Silvaniso, Pendeta Kiki Rusmin Sadrak, dan Pendeta Muda Eunike Sadrak ke perumahan Taman Semanan Indah. Setelah didoakan bersama, akhirnya Pendeta SJ Mesak dan Pendeta Oli Mesak memutuskan untuk membeli 2 buah ruko di blok H12A dan H14 untuk menjadi tempat beribadah bagi GBI Eklesia. Sejak saat itu, dimulailah persiapan-persiapan untuk menanam GBI Eklesia. Pendeta SJ Mesak menugaskan Pendeta Hengkiso untuk memimpin perintisan GBI Eklesia sekaligus menjadi Gembala Sidang. Pada tahun 1996, Pendeta Hengkiso sekeluarga memutuskan untuk pindah ke perumahan Taman Semanan Indah supaya bisa berkonsentrasi dalam perintisan GBI Eklesia. Pada tanggal 21 April 1996 dimulailah ibadah perdana GBI Eklesia yang dilanjutkan dengan ibadah rutin pada setiap hari Minggu jam 7 pagi yang pada waktu itu dihadiri oleh rata-rata 30 orang jemaat. Pada tanggal 21 April 97 diadakan ibadah peresmian GBI Eklesia oleh Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia DKI Jakarta. Dalam ibadah peresmian itu diadakan pentabisan Pendeta Hengkiso STH sebagai Gembala Sidang. Pada tanggal 31 Mei 1999, GBI Eklesia menerima surat resolusi dari warga sekitar dan harus menghentikan kegiatan ibadah di ruko tersebut karena tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri. Segera diadakan doa puasa yang diikuti oleh pengurus dan anggota jemaat. Dengan bersatu hati seluruh anggota jemaat berseru kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Dia menjawab doa orang yang berseru kepadanya. Melalui pemerintah daerah DKI Jakarta, Tuhan memberikan sebidang tanah seluas 2.154 meter kubik yang merupakan tanah fasos atau fasilitas sosial. Ternyata di tanah tersebut sudah ada gedung eks kantor pemasaran yang dapat menampung anggota jemaat yang ada waktu itu. Tuhan terus menambahkan jiwa-jiwa baru sehingga gedung eks kantor pemasaran mulai terasa sempit. Setelah melalui pergumulan doa dan puasa, akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2003 dimulailah pembangunan gedung GBI Eklesia yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Madya Jakarta Barat yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Dr. Randus H. Sarimun Hadisaputra MSI. Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Oleh kemurahan Tuhan, pembangunan gedung GBI Eklesia berhasil diselesaikan pada tahun 2005. Demikianlah seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan kepadamu. Demikian jugalah gedung yang kita tempati malam ini diberikan Tuhan kepada kita.
segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Salam. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Demikian juga dengan jemaat GBI Eklesia. Sebelum lahirnya, Tuhan sudah membentuk dan menenun jemaat ini melalui visi dan misi yang diberikan Tuhan kepada Gembala Sidang GBI Eklesia, Bapak Pendeta Hengkiso STH. Visi GBI Eklesia: setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Visi tersebut dijabarkan menjadi 4 poin pernyataan, yaitu: yang pertama, semua anggota keluarga kami akan diselamatkan. Kedua, semua anggota keluarga kami akan bertumbuh dewasa dalam Tuhan dan memiliki karakter seperti Kristus. 3. Keluarga kami akan mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian bagi keluarga yang lain. Dan keempat, keluarga kami akan memenangkan keluarga yang lain untuk Kristus. Sebuah visi, seideal apapun diciptakan, tentu tidaklah membawa manfaat apa-apa tanpa adanya tindakan nyata. Sebagai orang yang telah dianugerahkan keselamatan, selayaknya lah kita mewartakan berita sukacita itu kepada semua orang, agar terang itu yang adalah Kristus sendiri menjadi nyata dalam kehidupan kita. Seperti kata Alkitab, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Visi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk misi yang oleh GBI Eklesia diterjemahkan dalam 5 tujuan GBI Eklesia sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan perintah agung Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39, yaitu: evangelism adalah memenangkan keluarga-keluarga untuk Kristus. Worship adalah menjadikan Kristus pusat penyembahan. Fellowship adalah menjadikan orang percaya anggota keluarga Allah. Discipleship adalah memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh ke arah Kristus. Ministry adalah memenuhi panggilan melayani seperti Kristus. 5 tujuan tersebut dapat dicapai dengan kerjasama yang baik dari jemaat, gembala sidang, asisten gembala, dan 6 departemen yang ada di GBI Eklesia, yaitu Departemen Multimedia dan Informasi, Departemen Penginjilan, Departemen Penyembahan, Departemen Persekutuan, Departemen Pemuridan, Departemen Pelayanan, serta Sekretariat Gereja. Selama perjalanan 12 tahun, GBI Eklesia telah banyak melakukan tindakan-tindakan nyata yang berkenaan dengan tugasnya sebagai pembawa terang melalui kegiatan berupa aksi sosial kepada masyarakat sekitar, seperti misalnya donor darah, bencana banjir, pembagian sembako, dan kunjungan ke rumah sakit Sitanala. Aksi sosial yang dilakukan oleh GBI Eklesia tidak hanya terfokus pada hal-hal yang sifatnya fisikal semata, tetapi demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih terhilang, GBI Eklesia berani mengambil resiko untuk melakukan misi penginjilan di beberapa tempat, seperti kegiatan misi di Toraja, kegiatan misi di Parung Panjang, kegiatan misi di Jogja. Mengingat bahwa anggota jemaat adalah juga anggota masyarakat yang memiliki kehidupan sosial, GBI Eklesia senantiasa memperlengkapi jemaatnya dengan berbagai pengetahuan umum yang dapat membuka wawasan dan bermanfaat bagi kehidupan bersosialisasi, seperti seminar kepribadian bersama Ibu Indayati Utomo, seminar seks bersama Bapak Naik L. Tobing, seminar bisnis bersama Bapak John N. Palinggi,
Inilah menjadi tugas gereja untuk memperlengkapi sisi kerohanian jemaatnya. Tidak cukup hanya dengan kebaktian 1 minggu sekali. Oleh karena itu, GBI mencari upaya lain dengan mengadakan program-program yang dilakukan secara internal, baik bagi jemaat maupun bagi pengerjanya, seperti SPK Champion Gathering, Men's Camp, retreat pengurus. Excellent Servant Camp. Pelayanan kerohanian di GBI Eklesia tidak hanya dilakukan secara internal oleh tim gembala sidang. Secara rutin, GBI juga mengundang pengkhotbah-pengkhotbah yang diurapi Tuhan secara luar biasa untuk melakukan kebaktian kebangunan rohani bagi jemaat gereja. Melalui ibadah KKR ini pula, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, pemulihan dalam keluarga, kesembuhan ilahi, dan pemulihan hubungan antar sesama. Perkembangan sebuah gereja tidak hanya dilihat dari bertambahnya jumlah jemaat yang menjadi anggota gereja, akan tetapi dapat dilihat juga dari pertumbuhan cabang-cabang yang telah dicapai selama gereja itu ada. Sebagai sebuah gereja yang bertumbuh, GBI Eklesia telah memiliki beberapa cabang, di antaranya cabang Tangerang, cabang Grisenda, cabang Taman Palem, cabang Pontianak, cabang Rote, dan cabang Sewan. Jika kita merefleksi kembali kehidupan berjemaat, masih banyak kekurangan dari GBI Eklesia, baik dalam hal pelayanan bidang kerohanian maupun bidang umum. Tetapi banyak juga hal-hal positif yang sudah dicapai selama 12 tahun perjalanan kehidupan bergereja. Semoga dengan bertambahnya usia, makin mendewasakan kehidupan berjemaat kita. Selamat ulang tahun GBI Eklesia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Haleluya.